Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proses penyelesaian perkara pidana di Pengadilan Negeri Putus Sibau. Perlu diketahui bahwa pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Untuk alur perkara pidana di Pengadilan Negeri Putus Sibau sendiri, terdapat 4 poin utama, yaitu alur pendaftaran perkara pidana, alur persidangan perkara pidana, alur upaya hukum banding pidana, dan alur upaya hukum kasasi pidana. Untuk alur pendaftaran perkara pidana, pertama diawali dengan penuntut umum melimpahkan berkas perkara dan barang bukti ke pengadilan melalui pelayanan terpadu satu pintu meja pidana. Setelah itu petugas PTSP menyerahkan berkas-berkas pelimpahan ke Panitera Muda Pidana untuk diperiksa kelengkapannya dan memberikan tanda terima pelimpahan berkas dan barang bukti. Setelah itu petugas meja 1 memberikan nomor perkara serta mempersiapkan formulir dan dokumen yang dibutuhkan ke dalam berkas perkara. Selanjutnya Panitera memeriksa berkas perkara. Lalu Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Majelis Hakim dan Panitera menunjuk Panitera pengganti. Setelah itu petugas meja 1 memberikan berkas perkara kepada ketua majelis yang ditunjuk. Ketua majelis menerima dan mempelajari berkas, kemudian menetapkan hari sidang. Setelah itu hakim anggota mempelajari berkas perkara, lalu panitera pengganti menerima berkas perkara dan memberikan salinan penetapan sidang kepada penuntut umum. Selanjutnya penuntut umum memberitahukan jadwal sidang kepada terdakwa dan menghadirkan terdakwa ke persidangan. Setelah diberitahukan, para pihak hadir pada jadwal sidang yang telah ditentukan atau melakukan persidangan secara elektronik sesuai dengan Perma Nomor 4 Tahun 2020, tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Alur persidangan perkara pidana diawali dengan pembacaan surat dakwaan. Setelah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum, maka proses persidangan dilanjutkan dengan pembacaan eksepsi oleh terdakwa, atau penasihat hukumnya apabila terdakwa didampingi penasihat hukum. Setelah itu majelis hakim membacakan putusan sela. Ada 2 jenis putusan sela, yaitu putusan yang menyatakan menerima eksepsi terdakwa oleh karena surat dakwaan harus dibatalkan atau surat dakwaan tidak dapat diterima. Dalam hal ini, penuntut umum berhak mengajukan perlawanan atas putusan sela tersebut. Yang kedua adalah putusan yang menolak eksepsi terdakwa. Apabila eksepsi ditolak, maka proses persidangan dilanjutkan ke agenda pembuktian. Pada agenda pembuktian, dilakukan pemeriksaan terhadap alat bukti saksi, ahli, surat, dan terdakwa. Setelah itu penuntut umum membacakan tuntutannya, lalu dilanjutkan dengan pembelaan oleh penasihat hukum dan/atau terdakwa sendiri. Selanjutnya penuntut umum membacakan replik, dan dilanjutkan dengan pembacaan duplik oleh terdakwa atau penasihat hukumnya. Majelis hakim lalu melakukan musyawarah dan setelah itu membacakan putusan akhir. Apabila para pihak menerima putusan tersebut, maka putusan tersebut otomatis berkekuatan hukum tetap. Apabila dalam 7 hari sejak pemberitahuan putusan tidak mengajukan sikap, maka putusan secara otomatis berkekuatan hukum tetap. Apabila salah satu atau kedua pihak menolak putusan, maka baik penuntut umum maupun terdakwa diberikan kesempatan untuk mengajukan banding dalam waktu 7 hari sejak pemberitahuan putusan. Pada alur pendaftaran banding, pemohon banding mengajukan banding pada petugas meja 2 dan dapat memberikan memori banding apabila ada. Apabila terdakwa dalam tahanan, maka mengirim surat permohonan banding yang telah ditanda tangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Rumah Tahanan ke Pengadilan Negeri Putus Sibau. Setelah itu petugas meja 2 mencatat pendaftaran permohonan banding. Lalu Panitera Muda memeriksa permohonan banding. Selanjutnya Panitera memeriksa permohonan banding dan menandatanganinya. Selanjutnya petugas meja 2 mengirim pemberitahuan banding, memori banding apabila ikut dilampirkan dalam permohonan banding, dan insage kepada termohon. Setelah itu petugas meja 2 menerima kontra memori banding dari termohon, yang mana sifatnya opsional, dan mengirim salinannya kepada pemohon. Yang terakhir petugas meja 2 mengirim bundel perkara ke pengadilan tinggi. Apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak menerima putusan banding, maka dapat mengajukan kasasi. Alur pendaftaran kasasi diawali dengan pemohon mengajukan upaya hukum kasasi pada petugas meja 2 Kepanitraan Pidana Pengadilan Negeri Putus Sibau.
Apabila terdakwa dalam tahanan, maka mengirim surat permohonan kasasi yang telah ditanda tangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Rumah Tahanan ke Pengadilan Negeri Putus Sibau. Lalu petugas meja 2 mencatat pendaftaran permohonan kasasi. Selanjutnya Panitera Muda Pidana memeriksa permohonan kasasi, lalu Panitera memeriksa permohonan kasasi dan menandatanganinya. Selanjutnya petugas pendaftaran mengirim pemberitahuan kasasi, memori kasasi dan inzage kepada termohon. Setelah itu petugas meja 2 menerima kontra memori kasasi dari termohon dan mengirimkan salinannya kepada pemohon. Setelah itu petugas meja 2 mengirim bundel perkara ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan kasasi secara otomatis berkekuatan hukum tetap sejak pemberitahuan putusan, dan terhadap putusan kasasi tidak dapat diajukan upaya hukum, kecuali upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali. Dalam hal ini putusan kasasi tetap dapat dijalankan terlepas ada atau tidaknya upaya hukum luar biasa. Demikian alur proses penyelesaian perkara pidana di Pengadilan Negeri Putus Sibau. Untuk mendapatkan informasi terbaru terkait Pengadilan Negeri Putus Sibau, silahkan follow dan subscribe ke akun sosial media Pengadilan Negeri Putus Sibau, serta dapat mengirimkan kritik dan saran mengenai informasi ini melalui link di deskripsi. Terima kasih atas perhatiannya.